Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Dipo Nurbahagia. Dan juga saya Maido Pelfrina. Informasi pertama di Kompas Petang hari ini saudara, seorang pengendara motor di Bengkulu Tengah Bengkulu menyerang polisi dengan senjata tajam. Di tengah operasi Patuh Nala 2025, aksi pengejaran polisi terhadap pelaku berlangsung dramatis. Tembakan peringatan mewarnai aksi pengejaran terhadap pengendara motor yang menyerang polisi saat razia, tepat di depan Mapolres Bengkulu Tengah. Polisi harus mengejar pelaku hingga ke area perkebunan. Pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap beserta senjata tajam yang digunakan untuk menyerang polisi. Pelaku merupakan residivis yang sudah 6 kali keluar masuk penjara. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, pelaku juga merupakan pengguna narkoba aktif dan dalam kondisi mabuk saat menyerang petugas. Jadi pada saat melaksanakan operasi Patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas. Diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu. Kita ke sorotan lain, saudara. Polda Jawa Barat menangkap 12 anggota sindikat penjualan bayi internasional. 6 bayi diselamatkan di kota berbeda, Pontianak dan Tangerang. 12 tersangka menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari perekrut, perawat bayi, penampung, hingga pengirim bayi ke pembeli. Sindikat penjualan bayi ini telah beroperasi sejak tahun 2023 dan Jawa Barat menjadi salah satu daerah utama penyuplai bayi dalam kegiatan operasi sindikat ini. Singapura menjadi salah satu tujuan sindikat perdagangan bayi ini. Jaringan human trafficking, di mana yang kita amankan ini jumlah tersangkanya cukup banyak, yaitu 12 tersangka. Mereka mempunyai peran-peran yang berbeda-beda. Yang pertama sebagai perekrut awal, ya sebagai perawat ketika masih bayi, maupun juga transaksinya bahkan sampai sebelum lahir, yaitu dalam kandungan, ya. Kemudian ada penampungnya, dan juga ada pembuat surat-suratnya, dan juga pengirim. Yang rencananya pengiriman ini dikirimkan ke Singapura. 12 orang ditangkap polisi lantaran terlibat jaringan sindikat penjualan bayi internasional, termasuk tersangka utama berinisial SH. Selain menangkap tersangka, Polda Jawa Barat turut menyelamatkan 6 orang bayi. 5 bayi diantaranya hendak dibawa ke Singapura dan 1 bayi untuk wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan kasus bermula dari laporan kasus penculikan anak. Direktur Direskrim Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengungkap 24 bayi telah dijual sindikat ini. Sindikat ini juga mendapatkan bayi dari orang tua korban yang menjual bayinya. Penculikan anak kemudian kita kembangkan dari keterangan tersangka yang ada sudah 24 bayi yang kita kembangkan. Jadi di Tangerang kita dapatkan 1 dan 5 kita dapatkan di
Pontianak, yang rencananya akan dikirim ke Singapura 2-3 bulan, karena itu masih baru dalam masa perawatan sebelum mereka dikirim ke Singapura, juga ada penampungannya di Pontianak. Ada yang orang tuanya menjual sejak dalam kandungan, sehingga sudah dipesan, kemudian dibiayai persalinannya, kisaran dari ibu kandungnya antara 11 sampai dengan 16 juta. 12 tersangka yang ditangkap berperan mulai dari perekrut, perawat bayi, penampung, hingga pengirim bayi ke lokasi klien. Pola kerja sindikat perdagangan bayi setidaknya ada 2 cara. Pertama, dengan mendekati orang tua yang akan melepas bayi dengan alasan ekonomi, lainnya lewat penculikan bayi. Bayi kemudian ditampung di markas sindikat, kemudian mencari pembeli. Polisi menemukan para tersangka memperdagangkan bayi ke Singapura dan Tangerang, Banten. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan kasus, termasuk melakukan koordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Lebih lengkap soal sindikat penjualan bayi jaringan internasional, kita tanyakan langsung ke Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Surawan. Pak Surawan, selamat petang. Pak Surawan, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kasus penculikan anak ini menjadi kunci untuk kemudian membongkar sindikat penjualan bayi, Pak? Ya, memang kita mengungkap kasus ini memang berawal dari laporan adanya penculikan anak. Kemudian dari tersangka yang berhasil kita amankan ini ternyata memang dia selama ini membeli bayi dari ibu kandungnya, kemudian dijual. Keterangan dari pelaku pertama yang kita amankan itu ada sekitar 24 bayi yang sudah dia beli, kemudian dia jual kepada penampungnya. Oke, artinya ada 24 bayi yang kemudian dibeli ya Pak ya. Tapi bagaimana kemudian Pak pola kerjasama sindikat penjualan bayi dan jaringan penculikan anak ini? Sebetulnya juga kalau dibilang penculikan bukan jadi orang tua yang melapor, dia juga akan menjual bayinya, namun karena memang belum dibayar oleh pelaku sehingga dia melaporkan penculikan bayi ini. Modusnya dari perekrut ini, dia kemudian bayi ini dirawat selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian setelah itu dia kirim ke Jakarta, dan dari Jakarta ini memang nanti ada yang memang diadopsi oleh orang lokal atau orang Indonesia sendiri. Kemudian ada juga yang nantinya kebanyakan dikirim ke luar negeri melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen-dokumen kelengkapan baik kependudukan maupun keimigrasian. Soal proses pengirimannya ini Pak, teknisnya seperti apa Pak? Ini sedang kita dalami. Kita masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan perlintasan. Jadi berapa sebenarnya jumlah bayi yang dikirimkan, kemudian siapa-siapa yang berperan sebagai pengirim sana, karena memang tersangkanya cukup banyak dan kemungkinan ke depan masih akan bertambah lagi para tersangka yang lain yang sedang kita dalami dari tersangka-tersangka yang sedang kita ungkap sekarang ini. Tadi kan tidak hanya di dalam negeri Pak, tetapi ada sejumlah negara, katakanlah seperti Singapura. Bagaimana bayi ini bisa dikirimkan ke sana? Apakah ada oknum yang menyediakan surat-surat resmi? Ya, jadi di Pontianak itu memang ada oknum dari jaringan ini yang kemudian membuatkan dokumen-dokumen seperti memasukkan bayi-bayi ke dalam kartu keluarga sehingga dia bisa mendapatkan dokumen keimigrasian seperti paspor itu Mas. Jadi ada memang yang berperan sebagai pengurus dokumen di antara mereka ini, kemudian melengkapi bayi-bayi dengan dokumen sehingga bayi ini leluasa dibawa ke luar negeri. Untuk pihak yang mengurus dokumen ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau mungkin sudah ditangkap Pak? Sudah, untuk jaringan yang berperan sebagai yang mempersiapkan dokumen sudah kita amankan. Berapa orang Pak? Ya. Berapa orang penetapan tersangkanya? Untuk tersangka total keseluruhan yang di Pontianak ada 8, kemudian di Bandung ada 3, kemudian di Jakarta ada 1. Oke, ada beberapa berarti ya. Untuk bayi Pak yang kemudian sudah berhasil diselamatkan oleh polisi, kalau tidak salah ada 6 bayi, ini sudah dikembalikan ke orang tua atau seperti apa? Sementara belum, kita masih menelusuri orang tuanya, jadi kita masih menelusuri dari awal, dari mulai perekrutan, sehingga nantinya kita akan menemukan orang tua para bayi ini. Untuk sementara bayi-bayi dalam kondisi sehat, sementara dititipkan di panti asuhan bayi sehat yang ada di Bandung. Saya ingin tanyakan, untuk bayi yang dijual, mohon maaf, ini harganya berapa Pak? Untuk yang keluar negeri sedang kita dalami Mas, dari pelaku ini ada yang memang kooperatif memberikan keterangan, ada yang memang belum kooperatif, sehingga nanti kita akan coba buka dari transaksi yang
akun yang dia miliki sehingga nanti tergambar dengan jelas berapa sebenarnya dia menjual bayi-bayi ke luar negeri. Untuk yang di dalam negeri ini kan wilayah mana Pak yang paling banyak ditemukan kasus ini, dan sekali lagi berapa dijualnya? Untuk sementara ini memang dari pelaku yang kita tangkap pertama itu dia sudah membeli sekitar 24 bayi dengan rata-rata pembelian dari ibu kandungnya itu sekitar 11 sampai dengan 16 juta. 11 sampai 16 juta? Ya. Oke, apa yang membedakan misalnya bayi yang kemudian dijual ini Pak? 11 sampai 16 juta ini bagaimana modus penjualannya? Mungkin tergantung kesepakatan antara pihak perekrut dengan orang tua si bayi sendiri, karena memang ada bayi ini memang dipesan dari semenjak dikandungan, kemudian diberikan biaya persalinan, kemudian diberikan kompensasi kepada ibunya sehingga bayinya dibawa oleh perekrut. Oke, ada kompensasi yang kemudian dihitung. Terima kasih atas informasi Anda Pak. Semoga kasus ini tidak terulang kembali. Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Mas. Sesaat lagi di Kompas Petang, Saudara, selain bukti CCTV, hasil otopsi jenazah diplomat Kemlu disebut-sebut jadi kunci mengungkap sebab kematian. Jangan lewatkan ulasan kami bersama dokter forensik sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial.